Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Anissa Angelia, NPM 5021162, kelas 4E Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah yang sama yaitu telaah kurikulum. Baiklah teman-teman, kita pada hari ini akan mempelajari tentang elemen kurikulum, standar proses dan standar penilaian dari kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kita akan sama-sama mempelajarinya. Yang pertama, standar proses. Permendikbud-Ristek nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 21 tentang standar nasional, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan. Selanjutnya, standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tercapainya kompetensi lulusan. Selanjutnya, kurikulum 2013, standar prosesnya berorientasi pada karakteristik kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, pengetahuan, menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai dengan jenjang SD, tematik terpadu, SMP, tematik terpadu, IPA dan IPS, dan MAPEL, SMA, tematik dan MAPEL, mengutamakan discovery learning dan project based learning. Selanjutnya, kita ke kurikulum merdeka. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisiensi untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Selanjutnya, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, kita ke standar penilaian kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan meliputi penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir, dan ujian tingkat kompetensi. Oke, selanjutnya yaitu standar penilaian kurikulum darurat. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa seperti kesejahteraan psikologi. Standar penilaian kurikulum merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian dalam bentuk apapun bisa menjadi sangat penting karena mempunyai tujuan untuk melihat pencapaian suatu pembelajaran. Asesmen pembelajaran diharapkan bisa menjadi tolak ukur secara komprehensif aspek-aspek yang seharusnya. Standar penilaian kurikulum merdeka. Asesmen state kurikulum merdeka merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses belajar mengajar sebagai usaha dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Penilaian dalam bentuk apapun bisa menjadi sangat penting karena mempunyai tujuan untuk mencapai suatu pembelajaran. Asesmen pembelajaran diharapkan bisa menjadi tolak ukur secara komprehensif aspek-aspek yang seharusnya diukur. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.